Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman menyaksikan video ini, ada baiknya tekan subscribe dan loncengnya ya. Menurut sejarahnya, tanaman nilam berasal dari dua sumber. Yang pertama berasal dari Filipina, kemudian menyebar ke semenanjung Malaya dan Sumatera yang saat ini berkembang menjadi nilam Aceh. Sedangkan yang kedua berasal dari India, dibawa oleh para pedagang sampai ke tanah Jawa yang kemudian dikenal dengan nilam Jawa. Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 km persegi. Secara administratif, Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 59 mukim, dan 513 kampung. Kali ini di Aceh Timur kita akan menuju ke salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rantau Panjang, yaitu Desa Tanjung Tani, di mana di desa ini terdapat pertanian nilam yang sudah berhasil. Minyak nilam mempunyai prospek baik untuk memenuhi kebutuhan industri parfum dan kosmetik. Minyak nilam dapat pula digunakan sebagai antiseptik, insektisida, dan aromaterapi. Perkoli alkohol merupakan komponen utama minyak nilam dan digunakan sebagai indikator kualitas minyak nilam. Tanaman nilam berupa perdu dengan ketinggian mencapai 1 meter dan dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Memiliki akar serabut, bentuk daun bulat dan lonjong, batang berkayu dengan diameter 10-20 mm. Sistem percabangan yang banyak bertingkat mengelilingi batang antara 3-5 cabang per tingkat. Tanaman nilam termasuk tanaman penghasil minyak atsiri yang memberikan kontribusi penting dalam dunia farmasi, terutama untuk industri parfum dan aromaterapi. Syarat tumbuh tanaman nilam: iklim yang dikehendaki dengan curah hujan sekitar 2.300 sampai 3.000 mm per tahun dan kelembapan lebih dari 60%. Ketinggian yang paling baik adalah 10 sampai 400 mdpl. Lahan tidak tergenang air, membutuhkan intensitas cahaya matahari langsung yang berfungsi untuk meningkatkan fotosintesis agar dapat berproduksi minyak dengan optimal. Tanah subur, gumbur, dan mengandung bahan organik dengan pH 6-7. Suhu lingkungan paling ideal 18-29 derajat Celcius. Perbanyakan nilam dilakukan dengan cara vegetatif dengan memotong dahan-dahannya. Kemiringan tanah sebaiknya kurang dari 15 derajat dengan kelembapan relatif 70-90%. Iklim yang dikehendaki adalah iklim sedang dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm per tahun. Lahan harus bebas dari penyakit, terutama penyakit layu bakteri, buduk, dan nematoda. Perbanyakan bahan tanaman dan penyemaian stek nilam sebaiknya disemai terlebih dahulu, karena apabila langsung ditanam di lapangan, banyak yang mati. Perbanyakan tanaman nilam secara vegetatif dengan menggunakan stek. Stek yang paling baik adalah stek pucuk mengandung 4-5 buku. Selain itu, stek juga dapat diambil dari cabang dan batang. Untuk mengurangi penguapan, daun tua dibuang, sisakan 1-2 pasang daun muda. Pada persiapan lahan dan penanaman, tanah dicangkul, dibersihkan dari gulma, alang-alang, dan sebagainya. Kemudian digaru dan diratakan. Pada lokasi dengan kesuburan yang tinggi dan banyak humus, jarak tanam sebaiknya 100 cm x 100 cm, karena pada umur 5-6 bulan, kanopi sudah bertemu.
acara pesta tuh dia tinggi. Tanaman nilam tidak tahan kekeringan, terutama setelah dilakukan pemangkasan atau panen. Kemarau panjang dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menjaga kelembapan tanah dan mengurangi penguapan, tanaman diberi mulsa berupa semak belukar atau alang-alang. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan panen nilam adalah umur tanaman, waktu panen, dan alat panen. Umur tanaman nilam yang terpelihara dengan baik dapat dipanen pada saat tanaman berumur 6 bulan, dan panen selanjutnya dilakukan setiap 4 bulan sekali sampai tanaman berumur 3 tahun. Waktu panen atau pemetikan daun sebaiknya dilakukan pagi hari atau sore menjelang malam. Jika pemetikan dilakukan pada siang hari, sel-sel daun sedang berfotosintesa sehingga laju pembentukan minyak berkurang. Daun kurang elastis dan mudah robek. Kandungan minyak asiri tertinggi terdapat pada 3 pasang daun termuda yang masih berwarna hijau. Tengoklah, yuk kasih tahu. Agar mendapat minyak asiri yang baik, sebelum diolah, nilam perlu mendapat perlakuan, yaitu hasil panen diangin-anginkan atau dijemur dan dibalik 2-3 kali sehari selama 3-4 hari sampai nilam berkadar air 15%. Setelah itu baru dilakukan penyulingan. Udah. Oke. Minyak nih, Bang. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Ikuti terus channel BI Rule untuk menyaksikan video-video berikutnya. Wassalam. QQ.